Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah tadi kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan acara yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan penuh dengan maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilakan kepada pengasuh pesantren terpadu Al-Kahfi Al-Mukarram Kiai Haji Ajid Muslim LC yang akan menyampaikan tausiah sekaligus pentasbihan khufaz pesantren terpadu Al-Kahfi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban ya dal husaini, marhaban marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para pengurus pesantren terpadu Al-Kahfi, karena waktu sangat singkat tidak saya sebutkan satu persatu insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat, takzim dan kebanggaan saya. Juga anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah semuanya adalah pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaru atau baru saja kalian sudah membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa kali? 1000 kali, subhanallah. Padahal satu saja salawat yang kamu baca dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kali kita bersalawat untuk Rasulullah, maka Allah membacakan salawat khusus untuk diri kamu, untuk kita semua 10 kali. Bagaimana dengan salawat yang 1000 kali? Subhanallah. Jadi kalau tadi ba'da subuh kamu sudah siap-siap sebagai seorang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah siap-siap, siap duduknya yang khusyuk, siap konsentrasi, lalu membaca salawat 1000 kali dengan diniatkan ingin lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya besar sekali.
Bahkan saya yakin jika kelas 12 ingin lulus ujian, jika kelas 9 ingin lulus ujian, kamu niatkan baca salawat 1000 kali, ingin mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semua keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sekedar lulus ujian kelas 9, kelas 12, sekedar lulus tahfiz, sekedar masuk perguruan tinggi, itu kecil semua. Kenapa? Karena Allah itu jika berkehendak maka kun fayakun. Bayangkan kamu baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Satu kali Allah menyampaikan salawat untuk kamu 10 kali. Bayangkan ketika Allah membaca salawat kepada kamu 10 kali, maka cahaya keimanan masuk ke dalam hati kamu. Maka pada saat itu kamu berdoa, peluang diijabahnya sangat besar. Ya, maka bacalah salawat berapapun, termasuk yang 1000 kali itu, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian dan juga para jamaah sekalian, sebelum dilanjutkan saya mohon maaf karena ingin mengikuti acara Maulid Nabi di pesantren, sementara saya ada agenda di luar, sehingga acara harus dirubah sedikit ya. Ini harusnya apa dulu gitu ya, ini langsung tausiah dan tahbisan. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak merubah esensinya. Tadi saya bacakan penghujung surat Al-Fatah, yaitu Muhammadun Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah. Kalau kita lihat di mushafnya, di situ ada waqaf Muhammadur Rasulullah, ada waqaf. Walaupun waqafnya waqaf jim. Apa tuh jim artinya? Jawaz atau jaiz, boleh waqaf. Kenapa? Karena di situ kalimatnya sudah sempurna. Kalau waqaf jim tuh kayak koma. Ada nggak koma begini dalam kalimat kita ya? Saya makan koma pisang. Ada nggak? Ada nggak begitu? Pasti guru bahasa Indonesianya protes. Masa saya makan koma pisang, yang dimakannya apa? Nah, belum selesai. Harusnya saya makan pisang koma, gitu kan? Terus mangga koma, kue koma. Karena setiap koma itu kalimat sempurna. Walaupun cuma ditulis mangga, aslinya saya makan mangga. Kue, saya makan kue. Nah, Muhammadur Rasulullah itu koma, kalimat sempurna. Yang susunannya dalam bahasa Arab itu mubtada khobar atau subjek predikat. Jadi bukan sifat mausuf. Ya, kalau sifat mausuf Muhammad ar-Rasul itu baru. Dan kalimat Rasul memang juga bukan kalimat sifat, ya. Sehingga di situ mubtada khobar. Kenapa ini penting disebutkan? Nah, karena kita ingin menggali makna Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, ini ada dalam surat Al-Fatah. Dan surat Al-Fatah ini berkaitan dengan Sulhul Hudaibiyah. Apa itu Sulhul Hudaibiyah? Itu adalah perjanjian Rasul dan orang-orang musyrik Makkah setelah perang yang lebih besar, yaitu perang Ahzab. Nah, di Putra semalam perang Ahzab ya. Perang Ahzabnya selesai, Rasul ngajak para sahabat untuk ke Mekah. Dan ternyata dihalangin. Terus cerita singkatnya terjadilah perjanjian. Nah, ketika menulis perjanjian,
Itu orang-orang musyrikin Mekah tidak mau mengakui Rasul itu sebagai Rasulullah. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka nolak, tidak mau. Cukup Bismillah saja. Kami tidak mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu min Muhammad Rasulillah. Mereka menolak, tidak mau Muhammad aja, karena kami tidak mengakui Rasulullah. Maka di akhir surat Al-Fatah itu ditegaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Telinga kita, pikiran kita, ketajaman dan kedalaman bahasa kita harus kita gali. Apa makna Rasulullah? Karena kita mendengar seperti biasa-biasa saja, Muhammad Rasulullah, biasa tiap hari kita dengar. Tapi kalau ada pakai marga, nama-nama marga yang keren-keren, ya kan? Mohon maaf, misalnya kalau di kita ada Wijaya Kusuma, wah, Natalegawa, ya, kayak lebih keren dari Rasulullah gitu loh, ya. Ada pakai namanya Umar Khan, wah ada Khannya gitu. Atau misalnya apa namanya, namanya Muhammad Syarif Fasha, ada Fashanya, kayak lebih keren. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding dengan Rasulullah. Tentu tidak, kita tanpa bermaksud merendahkan nama-nama marga-marga, enggak, tapi kita ingin mengangkat bagaimana hebatnya Rasulullah. Saya berdiri di Gua Hiro. Oh, Pak Ade ikut Gua Hiro bareng-bareng. Berdiri di Gua Hiro kan, batu biasa, ya, tanah yang gersang, naiknya gampang-gampang susah. Buat kalian yang muda-muda gampang, yang kami-kami yang sudah di atas 50 lumayan lah. Ya. Tapi orang-orang Turki itu usia 70, 80 masih naik ke atas. Membayangkan dari seluruh bola dunia yang luasnya jutaan hektar, wah susah ngitungnya, ada satu titik yang Allah pilih untuk turunnya malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, terasa hebatnya Rasulullah, utusan Allah. Yang dipilih waktunya, dipilih tempatnya, dan akan terus berkumandang sampai hari kiamat, Muhammadur Rasulullah. Dan sesungguhnya kita berkumpul di sini ingin kembali memperbaharui, ingin menegaskan makna Rasulullah. Nabi Muhammad adalah manusia hebat, adalah manusia agung. Sebesar apapun engkau menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sanjunganmu tidak akan nyampe akan kebesaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Muhammadur Rasulullah. Harus semakin dalam, harus semakin besar. Tadi kita baca salawat 1000 kali sampai dihitung-hitung. Saya dengar tadi Putri, kita sudah 350. Alhamdulillah. Baru 350, ya kan? Kalau ada kecintaan dalam hari kita, itu 1000 itu masih kurang. Kenapa? Menyebut orang yang dicintai itu akan semakin indah. Tidak akan terasa, tidak akan ada rasa kesel, tidak akan ada rasa bosan, tidak akan ada merasa lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Makanya salah satu supaya hati kita bercahaya adalah banyak-banyak membaca sholawat. Karena ketika kita baca sholawat, maka Allah membacakan sholawat untuk kita 10 kali. Dan pada saat itulah Allah masukkan hati, masukkan cahaya ke dalam hati kita. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Itu salah satu ayat dalam surat Al-Ahzab.
Dialah Allah yang baca salat untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, juga para malaikatnya, dan pada saat itu Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Artinya apa? Allah masukkan cahaya ke hati kita sehingga yang gelap menjadi terang benderang. Anak-anakku sekalian, inilah esensi, inilah substansi, inilah maksud utama dari kita merayakan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi Muhammad itu usang dalam hati kita. Tidak boleh usang. Harus terus fresh. Harus terus segar. Harus terus menyala, harus terus berdenyut, harus terus menggelora. Itulah Muhammadur Rasulullah. Silahkan orang berkata dengan berbagai teorinya, tapi tetap bagi kita Muhammadur Rasulullah. Ini tanya nih kawan-kawan yang belajar S2, belajar S3. Ketika belajar sumber ilmu, sejarah ilmu, ada kan sumber ilmu, itu nggak disebutin wahyu itu. Kenapa? Mereka mengingkari wahyu. Yang ada apa? Dirujuk kepada penemuan artefak-artefak dan bukti-bukti sejarah, ya, zaman Yunani, zaman apa. Saya tanya, itu kok Al-Quran nggak dimasukin, malah diomelin. Kita cukuplah Muhammadur Rasulullah, dan semua yang dibawanya adalah sebuah kebenaran yang kita jadikan sebagai rujukan, dan sudah dibuktikan oleh sejarah, dan sudah membangun semua kehidupan, membangun peradaban yang paling baik, yang paling bagus, paling bermanfaat dalam sejarah umat manusia. Nah, lalu ayat selanjutnya, walladzina ma'ahu. Itulah seharusnya kita kalau ingin bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah adalah asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bersikap keras terhadap segala bentuk kekafiran. Asyidda' 'alal kufar, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka, saling pengertian, saling memaafkan, ya, menghilangkan semua perasaan buruk, perasaan negatif dalam diri kita tentang saudara kita, tentang saudara kita yang seiman. Ini tugas semua kita sepanjang sejarah. Kita tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa menyatukan barisan, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, baik dalam hanya 3 orang atau 10 orang atau kemudian menjadi ribuan orang. Kita tidak bisa bersatu kecuali dengan kalimat itu, ruhama'u bainahum. Dengarkan nih santri, ya. Biasanya kalau kelas 8 tuh susah menyatu sama kelas 7. Ya, nanti kelas 7 dideketinnya sama kelas 9. SMA juga sama. Ya, susah kayaknya kelas 11 dekat sama kelas 10. Kenapa? Sering bergesekan di organisasi, akhirnya nggak kerasa urusan membesar kayak bermusuhan. Nanti dekatnya kelas 10 sama kelas 12. Kenapa bisa begitu? Mana ruhama'u bainahum? Kalau kamu tidak bisa berakrab-akrab, minimal kamu netral. Ya, tidak boleh ada perasaan tidak suka tanpa alasan, tidak boleh ada perasaan benci, tidak boleh. Bahkan jikapun mereka bersalah, kita masih punya maaf yang banyak. Kita masih punya maaf yang besar. Dalam memaafkan itu ada kehebatan.
ada kekuatan, ada pahala yang besar. Masalahnya adalah kita lebih sering berpikir bahwa orang lain yang salah kok aku harus minta maaf. Itu standarnya terlalu biasa. Standar kamu itu harus lebih hebat lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu beda dengan orang yang membalas silaturahim. Apa artinya? Orang baik sama kita, kita baikin, itu biasa. Tapi yang hebat itu adalah antasila man qata'aka. Kamu bersilaturahim, kamu menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan. Nah, itu levelnya hebat. Kamu berlaku adil kepada orang yang zalim, itu hebat. Kamu memberi kepada orang yang tidak memberi, itu level kalian. Apalagi sudah ditegaskan, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Justru dengan kekafiran kamu harus keras, harus sensitif betul, pokoknya menolak sebelum jelas urusannya. Tapi dengan orang-orang yang beriman, ruhama'u bainahum. Tapi para jamaah sekalian, tidak akan bisa nyampe ke level ini kecuali lanjutan ayatnya. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau obsesinya adalah duniawi, obsesinya adalah popularitas, obsesinya adalah pengakuan manusia, memang sulit. Tapi kalau obsesinya adalah semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kelak saya akan berselisih di hadapan Allah yang belum tentu menang? Mendingan urusan selesaikan di sini di dunia. Maka ketika orientasinya akhirat, orientasinya ridha Allah, mudah. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Para jamaah sekalian, surat Al-Fatah di penghujungnya atau ayat terakhir di surat Al-Fatah ini sangat menarik, ya. Karena surat Al-Fatah ini diapit oleh dua surat. Sebelumnya surat Muhammad, sesudahnya surat Al-Hujurat. Yang dalam tiga surat itu ada khusus pembicaraan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Muhammad, nama suratnya aja Muhammad. Lalu ayatnya, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Itu dalam surat Muhammad itu hitam putih, ya, hanya dua pilihannya, kafir mukmin, kafir mukmin, kafir mukmin, gitu. Dalam surat Al-Fatah lebih lembut, dan di penghujungnya seperti itu. Lalu salah satu adab dengan Rasulullahnya sampai disebutkan secara detail di awal surat Al-Hujurat, bahwa kita tidak boleh mendahului Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum 'inda Rasulillah. Itu masalah adab, ya, masalah adab, masalah sopan santun, bagaimana menjaga betul nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai orang timur tidak berani menyebutkan Muhammad, pasti pakai Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad dalam rangka apa? Membedakan dengan Muhammad yang lain, ya, dan merasa begitu besar. Saya lihat salah satu tradisi Turki Utsmani yang kemudian bisa menguasai 2/3 dunia, itu salah satunya mereka hebat takzim dan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap disebut namanya bukan sekedar menyebut salawatnya, tapi dia meletakkan tangan di dadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Spesial banget, gitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Itu. Karena dalam pandangan keimanan yang pertama kali harus kita cinta itu adalah Allah, Rasulnya, ya, baru berikutnya yang lain-lainnya. Maka nama Nabi Muhammad selalu ada di dada. Di beberapa negara Timur Tengah yang sudah lama menjadi negara Islam, sudah masuk dalam budaya mereka, kalau sedang berselisih pasti ada yang mengingatkan, sholli ala nabi ya am, sholli ala nabi. Kalau lagi berantem gitu banyak-banyakan omong Allahumma sholli ala Muhammad, diam semua. Kenapa? Karena urusan dengan Rasulullah jauh lebih besar dari sekedar urusan yang sedang diperselisihkan. Para jamaah sekalian, karena waktu juga, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita berkumpul di sini ingin lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin merasakan kebesarannya, ingin lebih mencintainya. Semoga maksud dan tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.